Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Gustina. Saya dari PGMIJ. Di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran sendiri yaitu suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru agar tujuan pembelajarannya bisa tercapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran tematik sendiri merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, pengorganisasian materi pelajaran, siswa-siswi, peralatan, dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian dari aspek-aspek pembelajaran tematik itu meliputi ada 3, yaitu 1. Proses dan waktu. Yang kedua yaitu kurikulum. Yang ketiga yaitu bahan untuk mengajar. Di dalam strategi pembelajaran ini, kita harus mempunyai 3 aspek ini yang nantinya akan diterapkan di dalam strategi pembelajaran tematik. Kemudian ada komponen dalam pembelajaran. Komponen dalam pembelajaran ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penyajian informasi. Yang ketiga, partisipasi siswa. Yang keempat itu ada tes. Yang kelima yaitu tindak lanjut. Kemudian urutan pembelajaran meliputi 5. Yang pertama yaitu salam pembukaan, di mana salam pembukaan itu biasanya dilakukan oleh guru mengucapkan Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu memberikan motivasi. Biasanya guru ini memberikan motivasi kepada siswa agar siswa-siswi bersemangat dalam pembelajaran yang akan dilangsungkan. Yang ketiga yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran dijelaskan dari awal. Apa sih tujuan pembelajaran kita nantinya? Yang keempat yaitu media. Media yang dibutuhkan biasanya guru menyediakan media PPT, spidol, atau alat-alat lainnya yang nantinya akan digunakan dalam media pembelajaran. Yang kelima yaitu waktu. Waktu yang dibutuhkan, berapa lama sih pembelajaran ini akan berlangsung. Lanjut yaitu ada ciri-ciri pembelajaran tematik. Ini ada 4. Yang pertama yaitu berpusat pada anak. Yang kedua itu memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga menyajikan konsep dari berbagai pelajaran. Yang keempat yaitu hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai minat dan kebutuhan anak. Ada metode pembelajaran tematik itu ada 4. Yang pertama yaitu pembelajaran langsung. Biasanya dalam pembelajaran langsung ini ada beberapa metode. Yang pertama yaitu metode ceramah. Yang kedua tanya jawab, demonstrasi, dan latihan. Yang kedua yaitu pembelajaran tidak langsung. Biasanya metode yang digunakan yaitu ada peta konsep, pemecahan masalah, dan studi khusus. Yang ketiga yaitu pembelajaran interaksi, di mana metode yang digunakan yaitu menggunakan diskusi kelas, diskusi kelompok, dan kerja secara berpasangan. Yang keempat yaitu pembelajaran mandiri, biasanya menggunakan metode pekerjaan rumah seperti mengerjakan PR, kemudian proyeksi penelitian, dan belajar berbasis komputer. Kemudian ada faktor penentuan metode pembelajaran. Ada beberapa. Yang pertama yaitu tujuan dan indikator. Yang kedua tema pembelajaran. Yang ketiga yaitu kondisi siswa. Di sini yang dimaksud dengan kondisi siswa ini yaitu kemampuan siswa dan jumlah siswanya berapa. Yang keempat yaitu waktu. Yang kelima yaitu fasilitas yang ada. Yang keenam yaitu memfokuskan perhatian siswa. Yang ketujuh yaitu memotivasi siswa dalam mempelajari materi. Yang ke-8 yaitu memahami tujuan pembelajaran. Ini ada metode pembelajaran tematik integratif, di mana yaitu pendekatan menggabungkan berbagai macam pelajaran ke dalam sebuah tema yang kita tentukan. Kita sebagai contoh mengambil tema lingkungan, di mana kita bisa menggunakan atau mengintegrasikan mata pelajaran pengetahuan alam yang menggambarkan keadaan alam di sekitar kita. Kemudian kita bisa menggunakan pelajaran IPS yang nantinya akan menggambarkan keadaan masyarakat sosial kita. Nah, jadi itu saling keterkaitan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian ada 3 pengintegrasian. Yang pertama yaitu keefektifan, yang kedua yaitu psikomotori, yang ketiga itu pengetahuan. Penilaian pembelajaran tematik
Di sini ada 3, yaitu mengetahui pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu memperoleh umpan balik bagi guru untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pembelajaran maupun keefektifan pembelajaran. Yang ketiga yaitu memperoleh gambaran yang jelas tentang perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari siswa tersebut. Ada kelebihan dalam strategi pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu siswa mudah memusatkan perhatian karena beberapa mapel dikemas dalam satu tema yang sama. Yang kedua, yaitu siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi beberapa mapel dalam satu tema yang sama. Yang ketiga, yaitu menghemat waktu. Di sini yang dimaksud yaitu karena beberapa mapel dikemas dalam satu tema dan disajikan secara terpadu dalam akulasi pertemuan-pertemuan yang direncanakan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.